Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewan Ganur Muhammad Kurniawan dengan NIM 2211508. Nah, oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang contoh modul praktikum search engine. Di sini materi pertama yaitu search, yaitu mencari. Di sini terdapat linear sequential atau search, kemudian mampu untuk data yang acak. Kemudian secara umum lebih lambat dari binary search. Kemudian binary search hanya untuk data yang sudah diurutkan, secara umum lebih cepat dari linear search. Kemudian yaitu ada sort untuk mengurutkan. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke contoh codingan yang pertama, yaitu contoh linear sequential search yang pertama. Nah, di sini seperti biasa yaitu input your stream using space std, kemudian ada fungsi in main, kemudian in data. Di sini datanya itu terdapat 5 ya, terdapat 5 data yaitu 20, 37, 42, 77, 89. Kemudian di sini ada in cari ditemukan sama dengan 0. Kemudian di sini kita menjalankan co data array /n-nya. Nah, for in i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 5. Kemudian in incrementnya, kemudian co data i sini spasia. Nah, kemudian di sini ada cout sn, masukkan nilai yang Anda cari. Kemudian nilai yang sudah kita cari, kemudian kita masukkan di cin yang kita cari ini, Kemudian di sini ada perulangan for, yaitu for in i sama dengan 0, i lebih kecil 5. Kemudian increment. Sini if data i sama dengan cari. Kemudian ditemukan sama dengan 1. Nah, saat nilai yang dicari terdapat pada data ke i plus 1. Kemudian sudah berhenti break. Nah, kemudian di sini if ditemukan sama dengan 0. Saat nilai yang dicari tidak ditemukan. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke codingannya. Kita langsung jalankan. Nah, di sini karena ini sistemnya perulangan atau for. Nah, di sini kan kita disuruh untuk memasukkan nilai yang Anda cari. Nah, nilai yang kita cari itu adalah di sini misal terdapat 20 ya. Nah, di sini nilai yang Anda cari adalah misal 20. Itu yang data yang pertama yang 0. Kemudian 37 ini yang 1. Bentar. Misal kita, nah, jadi balik yang 20 itu adalah yang pertama. Kemudian yang 37 ini ada yang kedua, 42 yang ini adalah 3, dan seterusnya sampai 89 ini yang kelima. Nah, di sini ada perulangan for. Setelah kita masukkan nilai yang Anda cari tadi, akan nilainya kita masukkan di cin yang cari yang ini. Nah, kemudian kan di sini kita disuruh untuk data i sama dengan cari. Nah, data yang satu ini, data yang ini adalah 0. Nah, jadi cout nilai yang dicari terdapat pada data ke i plus 1. Jadi nanti misalkan 5 itu lebih kecil dari 1. Nah, jawabannya adalah true. Maka dia akan menjalankan, kemudian masukkan nilainya yaitu 20. Kemudian sampai dengan nilainya itu 5. Jadi sampai nilainya itu bersifat true. Kalau misalkan nilainya bersifat false, maka nanti dia akan berhenti dan dia akan menjalankan if yang di bawah ini. Ini ditemukan sama dengan 0. Kemudian nilai yang dicari tidak ditemukan. Misal kalau kita masukkan, nah misal kalau kita masukkan nilai yang di luar angka yang 5 ini, misal angkanya 10, 55. Nah, di sini kita langsung menjalankan if yang di bawah ini, karena
Jadi 55 ini tidak ditemukan karena 55 ini di luar dari 5 data yang ada di sini tadi. Nah, oke, kalau sudah kita langsung lanjut ke contoh linear sequential search yang kedua. Nah, untuk contoh linear search yang kedua ini sebenarnya hampir sama. Karena di sini membedakan dia memiliki data 10 ya di sini. Seperti biasa di sini include outstream, di sini space std, kemudian in main. Ya, kemudian ini datanya yaitu ada 10 yaitu 20, 37, 42, 20, 89, 20, 37, 11, 77, 92. Ya, kemudian di sini in cari ditemukan 0. Hasil carinya yaitu di sini data 10. Kemudian CO data arraynya. Nah, kemudian di sini perulangan for in i sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan 10. Kemudian increment CO. Nah, di sini CO data. Kita menjalankan data i-nya. Nah, kemudian di sini kita menjalankan hasil data yang di sini kita seotkan dan masukkan nilai yang Anda cari. Nah, kemudian kalau misalkan kita masukkan nilai yang 20 ini, nanti nilainya itu akan kita masukkan ke CN yang cari ini. Nah, kemudian kalau sudah kita perulangan lagi yaitu perulangan for seperti yang tadi, yaitu in i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 10, increment, kemudian if data i sama dengan cari. Nah, ditemukan plus plus, hasilnya cari ditemukan sama dengan 1. Nah, ini adalah plus 1. Nah, if ditemukan sama dengan 0, saat nilai yang dicari tidak ditemukan. Nah, ini misalkan tadi seperti yang tadi, kalau misalkan nilainya itu di luar dari data yang 10 data ini. Nah, kemudian di sini ada else, contoh checkout nilai yang dicari terdapat pada data ke berapa. Nah, nanti kemudian di perulangan lagi for i sama dengan 1, kemudian i lebih kecil sama dengan ditemukan, i termennya, kemudian checkout hasil carinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja menuju ke contoh codingnya dan langsung kita jalankan. Nah, di sini seperti yang tadi, yang contoh awal tadi. Nah, di sini kita mencari nilai yang ada. Di sini misalkan kita mencari nilai yaitu 20. Nah, 20 itu kan di nomor 1 ya, di nomor 1. Sedangkan ini itu lebih kecil dari 10. Jadi itu adalah true jawabannya. Nah, karena jawabannya itu true, maka dia akan jalan, atau shortnya akan jalan. Nah, kemudian misalkan shortnya sudah jalan atau yang nilai yang dicari ini sudah jalan, nanti dia akan uh, terus berlanjut sampai dengan nanti ke 10. Jadi sampai dengan 92. Jadi ini nanti 20 20 itu nomor pertama, kemudian karena ini plus plus ditemukannya, jadi ditambahkan 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, nanti 2 nanti 2 itu akan menghasilkan nilai 37 ini, kemudian ditambah lagi 1, kemudian tambah 1, kemudian tambah 1 lagi. Jadi nanti sampai nilai itu nilainya itu bernilai 10. Jadi nanti nilainya itu adalah 10, yang hasilnya adalah true, benar. Nah, nanti kalau misalkan nilainya itu lebih dari 10 atau false, atau tidak ada di dalam data nomor 10 ini, maka nanti dia akan menjalankan if yang ditemukan, cout nilai yang dicari tidak ditemukan. Nah, misalkan sini saya kasih contohkan. Nah, di sini misal kita masukkan data 20 ya, data 20. Nah, nanti dia akan terdapat beberapa nomor. Misalkan di sini data 20 itu ada nomor 1, nomor 4, dan nomor 6. Nah, seperti kalian dijalankan pasti di sini kan datanya masuk nomor 1, 4, dan 6 karena 20 itu terdapat pada nomor 1, 2, dan nomor 6. Nah, di sini karena nomor 20-nya itu ada nomor 1, nomor 4, dan nomor 6, dan sudah tidak ada lagi, maka dia langsung berhenti dan dia sudah selesai.
Nah, kalau misalkan kita masukkan nilai di luar data yang 10 itu, misalkan di sini kita masukkan nilai 45. Nah, pasti nilai itu tidak ada karena di data ini nilainya itu tidak ditarakan atau dituliskan. Jadi dia menjalankan if yang bawah ini, yaitu cout nilai yang dicari tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bisa belajar bersama. Nah, kita langsung saja menuju ke contoh yang ketiga, yaitu contoh binary search. Nah, di sini untuk contoh binary search, di sini seperti biasa, yaitu terdapat include your stream, username space std, kemudian main. Nah, kemudian ini terdapat in target dan in datanya. Yang di sini datanya itu adalah 10. Yang terdapat 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, dan 100. Nah, di sini in low, in mid, dan in high ditemukan sama dengan 0. Jadi ini terdapat low-nya, terus sedangnya, dan tingginya ditemukan sama dengan 0. Kemudian di sini cout datanya itu data array n/n, kemudian for in i sama dengan 0. Nah, kemudian di sini i lebih kecil sama dengan 10. Kemudian cout datanya. Di sini terdapat data i-nya ya. Nah, kemudian kita menjalankan cout masukkan angka yang dicari. Kemudian in target low sama dengan 0, kemudian height-nya sama dengan 9. Kemudian will low lebih kecil sama dengan high. Untuk mid-nya sama dengan low plus high bagi 2. Kemudian if target sama dengan data middle, kemudian ditemukan sama dengan 1. Cout nilai yang dicari terdapat pada data ke middle plus 1. Kemudian berhenti. Kemudian else if target lebih besar data middle-nya, kemudian low sama dengan mid plus 1. Kemudian yang else if target lebih kecil data middle-nya, kemudian height sama dengan mid min 1. Nah, kemudian di sini ditemukan sama dengan 0. Kemudian nilai yang dicari tidak ditemukan. Nah, ini kalau misalkan nilainya itu di luar dari in data yang nomor 10 tadi. Nah, sekarang kita coba ke contoh codingnya. Di sini kita langsung jalankan contoh codingnya. Nah, di sini karena tadi kan kita disuruh untuk mencari angka yang masukkan angka yang dicari. Nah, di sini kan terdapat 10 angka ya. Dan di sini data 10 ini kita masukkan salah satunya. Misalkan kita masukkan data yang nomor 11. Nah, di sini nilai yang dicari terdapat pada data yang ke-1. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan yang pada yang nomor 1 tadi. Cuman di sini kita menggunakan will ya. Menggunakan will. Di sini menggunakan will. Dan di sini low itu sama dengan 0 dan height-nya itu adalah 9. Jadi nilai paling tinggi itu adalah 9. Nah, untuk berikutnya, kalau misalkan kita masukkan nilai, nah nilainya itu di luar dari 10 angka ini, maka dia akan uh, menjalankan if yang ini, yang sebelah sini. Nah, misalkan ini saya masukkan 12. Nah, di sini kan 12 tidak ada. Nah, maka nilai yang dicari tidak ditemukan dan dia langsung menjalankan yang ini. Nah, sini karena kita menggunakan will, low lebih kecil sama dengan high. Jadi low-nya itu adalah 0, high-nya itu adalah 9, kemudian middle-nya low plus high. Jadi 0 low-nya itu berapa, terus ditambah high, kemudian bagi 2. Kemudian di sini target data mid, kemudian temukan sama dengan 1. Nilai yang tercari terdapat pada data ke mid plus 1. Jadi nanti middle itu misalkan
kita mempunyai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, semisalkan nilai tengahnya itu adalah 5. Nah, semisalkan nilai tengahnya itu adalah 5, kemudian nilai low-nya itu adalah 1. Kalau misalkan kita tambahkan 1, maka dia akan di angka yang ke-6. Nah, di angka yang ke-6, kemudian angka yang kiri atau angka yang 1, 2, 3, 4, nah itu nilai targetnya akan hilang. Jadi nanti targetnya adalah yang kanan. Jadi yang 6, 7, 8, 9, 10. Itu. Oke, kalau sudah kita langsung menuju ke codingan yang selanjutnya. Nah, di sini untuk codingan yang terakhir ini adalah contoh sort. Untuk contoh yang short ini sama, yaitu include stream using namespace std, kemudian in main in data 10. Nah, di sini tidak ditampilkan nilainya, yaitu seperti yang di atas ini. Nah, di sini ditampilkan nilainya i, j, tmp. Kemudian cout program mengurutkan angka kecil ke besar. Nah, kemudian for i sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan 10, I plus plus. Kemudian cout masukkan angka ke I plus 1. Kemudian di sini terdapat tanda bagi ini. Kemudian in datanya. Kemudian di sini cout data sebelum diurutkan. For I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 10. Cout data I. Kemudian for ulangan I sama dengan 0, I lebih kecil sama 9. For J sama dengan I plus 1, J lebih kecil sama dengan 10. Kemudian if data I lebih besar data J. Kemudian TMP, kemudian data I. Data I sama dengan data J, data J sama dengan TMP. Nah, kemudian di sini cout /n data setelah diurutkan handle for I sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan 10 increment, kemudian cout data I. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung melihat contoh kodenya. Di sini kita langsung jalankan contoh kodenya. Nah, oke, kita sudah menjalankan. Nah, di sini untuk for yang pertama ini kita disuruh untuk memasukkan angka ke berapa ya. Di sini misalkan nanti kita masukkan angka sesuai yang kita masukkan, kemudian data sebelum diurutkan. Nah, datanya jadi for yang ini itu dia menjalankan data, tapi datanya ini belum diurutkan. Nah, untuk yang for ini dan perulangan for ini 2 kali ini, di sini nanti perulangan datanya sudah diurutkan. Nah, misalnya kita masukkan datanya, misal di sini kita masukkan data yang pertama itu 10, misal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini datanya itu belum urut ya. Jadi datanya itu belum urut yang for yang ini. Jadi datanya itu masih sesuai dengan masukan angka yang kita masukkan tadi. Nah, untuk yang for yang ini, nah kita itu memasukkan data yang setelah diurutkan. Jadi sesuai dengan data yang terkecilnya. Itu karena di sini I plus 1 dan I-nya sama dengan 0, kemudian I lebih kecil sama dengan 9. Jadi data yang sebelum diurutkan itu kita menjalankan yang for yang di atasnya ini, kemudian setelah diurutkan kita menjalankan for yang di bawahnya ini. Nah, setelah diurutkan kita langsung selesai. Ini end. Setelah kita mengurutkan, terus habis itu cout and data setelah diurutkan, kemudian selesai, data ini selesai. Nah, oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang praktikum search and sortnya. Bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan dan kurang jelasnya dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.